Kesaksian Yesus tentang dirinya memastikan kepada kita bahwa dia adalah bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Dan bisa kita buktikan juga di dalam kehidupannya selama dia ada dalam dunia ini, bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Allah yang telah menjadi manusia. Dari Nats Yohanes pasal 8 ayat 14 dapat dimulai dengan memahami konteks ayat ini yang muncul dalam dialog antara Yesus dan orang-orang Farisi. Yesus sedang berbicara tentang identitasnya dan keaslian kesaksiannya. Di dalam Yohanes pasal 8:14 ini, Yesus berkata demikian, "Sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari di dalam nats ini. Yang pertama adalah Yesus adalah terang dunia. Dalam ayat sebelumnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Ini penting karena menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Sebagai terang, dia menerangi di jalan kita dan menuntun kita menuju keselamatan. Yang kedua adalah kesaksiannya Yesus adalah benar. Yesus menegaskan bahwa walaupun dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya itu benar. Dalam budaya Yahudi, biasanya diperlukan 2 atau 3 saksi untuk membuktikan sesuatu. Namun, Yesus menekankan bahwa kesaksiannya benar karena dia tahu asal-usulnya sebagai anak Allah. Kita bisa belajar juga untuk mempercayai kesaksian Yesus sepenuhnya. Sebab dia tidak hanya manusia, tetapi juga Tuhan yang Maha Tahu. Poin yang ketiga yang kita pelajari adalah Yesus tahu asal dan tujuannya. Yesus menekankan bahwa dia tahu dari mana dia datang, yaitu dari surga, dan kemana dia akan pergi, yaitu kembali kepada Bapa. Ini memberi kita pengertian bahwa Yesus tidak hanya sekedar manusia biasa yang lahir di dunia, tetapi dia berasal dari Bapa dan memiliki misi penyelamatan bagi dunia. Kita diingatkan bahwa hidup kita juga memiliki tujuan yang berasal dari Allah, dan kita dipanggil untuk mengikuti jalan Yesus menuju kepada kehidupan yang kekal. Poin yang keempat adalah ketidakpemahaman orang Farisi. Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa mereka tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia akan pergi. Ini mencerminkan kebutaan rohani mereka. Mereka tidak hanya memiliki kebenaran, meskipun kebenaran itu ada di hadapan mereka. Dalam kehidupan kita juga seringkali tidak memahami kehendak Tuhan. Namun Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Yesus juga mengundang kita karena dia adalah terang dunia, agar kita dapat memahami dan mengenal kebenaran. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita diundang untuk mempercayai Yesus sebagai terang dunia yang membawa kebenaran dan kehidupan. Kesaksiannya tentang dirinya benar dan dapat diandalkan, sehingga kita dapat menaruh iman kepadanya. Mengikuti Yesus berarti berjalan dalam terangnya dan mengetahui bahwa dia memiliki rencana untuk hidup kita, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita harus senantiasa membuka hati kita untuk menerima terang kebenarannya, menghindari sikap seperti orang Farisi yang tidak mampu melihat kebenaran yang dinyatakan di hadapan mereka. Yesus adalah terang dunia, memberi kesaksian yang benar tentang dirinya. Dia tahu asal-usulnya dan tujuannya. Kita dipanggil untuk menerima kesaksiannya dan berjalan dalam terang yang dia berikan, sehingga hidup kita dapat dipenuhi dengan kebenaran dan pengharapan yang sejati. Mari kita teguh terus untuk berfokus kepada Dia, sebab kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan muncul berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, karena nabi-nabi palsu, guru-guru palsu telah menyebar ke seluruh dunia. Ikuti terus pengajaran dan renungan ini. Sampai jumpa di dalam renungan dan pengajaran berikutnya. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan Shalom Maranatha. Tuhan Yesus datanglah segera. Amin.